Sadar nggak sih, sekarang itu makin banyak orang kena penyakit berat seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, penyakit arteri perifer. Kan kita nggak tahu sakitnya apa, pikirkan lambung. Ternyata kita kena serangan jantung gitu. Kan nggak sangka-sangka juga. Tak ingin anak-anak muda sepertinya mengalami gagal ginjal, Ridwan Fadil aktif mengunggah video kesehariannya, termasuk saat menjalani cuci darah. Ya, warga desa Sirnagali Cianjur, Jawa Barat kelahiran 27 Juni 2002 ini divonis gagal ginjal stadium 5 saat berusia 20 tahun. Itu malah makin ngedrop gitu, kondisinya makin parah. Ya, memang betul, berdasarkan data jumlah penyakit di atas ini cenderung meningkat tiap tahunnya, termasuk di Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi. Dan mungkin teman-teman sudah tahu apa itu hipertensi ya. Singkatnya aja deh, hipertensi itu adalah suatu kondisi di mana tekanan darah terlampau tinggi melebihi di atas 140 mm/Hg untuk sistol dan di atas 90 mm/Hg untuk diastol. Nah, hipertensi tidak bisa dibilang penyakit yang ringan ya, catat. Tekanan darah yang tinggi ini dapat memicu kerusakan pembuluh darah yang memicu penyakit-penyakit yang saya sebutin tadi. Makanya, penting untuk teman-teman yang punya hipertensi untuk mengontrol tekanan darahnya. Nah, pada kesempatan ini saya kasih 3 cara gimana cara mengontrol tekanan darah tinggi tanpa obat alias alami. Yap, pertama pola makan. Pola makan ini penting banget. Apa yang masuk ke mulut kita punya efek yang besar buat kondisi tubuh kita, termasuk tekanan darah. Pola makan yang baik buat tekanan darah itu sebenarnya simple banget, yaitu perbanyak porsi buah dan sayur setiap kali makan. Kurangi jumlah lemak seperti makanan yang digoreng, perbanyak protein, dan selain itu kurangi makan makanan instan atau makanan kaleng karena kandungan natrium atau garam juga bisa meningkatkan tekanan darah. Nah, menerapkan pola makan ini bisa jadi salah satu poin untuk bisa menurunkan tekanan darah hingga 11 poin. Bagi pasien yang kelebihan berat badan juga punya efek yang baik untuk tekanan darah. Bahkan nih, setiap penurunan 1 kilo berat badan bisa menurunkan tekanan darah sebesar 1 poin. Kejadian ini sering banget saya temuin pada pasien-pasien saya. Tekanan darah pasien saya yang disiplin jaga makan dan menurunkan berat badan biasanya lebih baik dibandingkan dengan pasien-pasien saya yang kurang menjaga makan dan berat badannya. Bayangin aja, jika bisa menurunkan 20 kg berat badan, kurang lebih kita bisa menurunkan 20 poin dalam tekanan darah kita. Nah, yang kedua, olahraga. Percaya atau enggak, kalau olahraga rutin itu adalah kunci kebahagiaan. Saya sering memperhatikan orang-orang yang rutin olahraganya, moodnya relatif lebih baik, termasuk saya sih. Semenjak olahraga rutin, bawaannya tuh lebih happy. Karena apa? Olahraga itu ternyata bisa meningkatkan mood kita, karena saat kita berolahraga itu memicu hormon-hormon kebahagiaan. Nah, selain bikin mood happy, tentunya olahraga ini juga punya efek baik ke tekanan darah. Bahkan bisa menurunkan tekanan darah hingga 8 poin bila dilakukan secara rutin. Udah seneng, olahraganya sendiri bisa menurunkan tekanan darah, jadi double bisa semakin efektif menurunkan tekanan darah. Lalu banyak yang nanya kan, lah olahraga apa dok? Nah, buat teman-teman yang bingung mulai dari mana atau olahraga apa, saya sarankan mulailah dari olahraga yang paling murah, gampang, fleksibel, yaitu apa? Jalan kaki. Pembahasan yang lebih detail tentang jalan kaki sudah saya jelaskan di video atau reel saya di Instagram. Teman-teman bisa cek. Nah, kebetulan juga salah satu resolusi tahun 2025 saya adalah jalan kaki 8.000 sampai 10.000 langkah tiap harinya. Kalau saya bisa, kamu juga bisa. Meskipun malas, tapi harus sempatkanlah untuk jalan kaki.
beneran. Dan yang terakhir, kelola stres. Ini nggak bisa dipungkiri ya. Semenjak era sosial media semakin booming, marak, ini semakin banyak orang yang lebih rentan mengalami stres. Ditambah lagi dengan kondisi sekarang ini yang serba tidak menentu, mulai dari perang, terus ekonomi yang sulit, pola hidup yang tidak sehat, dan masih banyak lagi. Nah, stres ini juga mempengaruhi tekanan darah seseorang, sehingga pengelolaan stres yang baik bisa membantu menurunkan tekanan darah. Emang nggak bisa dipungkiri, sulit banget, tapi harus. Saat ada banyak pikiran, saya paling suka merilekskan tubuh dengan metode box breathing. Imagine breathing around a box. Inhale as you visualize going up one side of the box, gradually filling your lungs with air. When you reach the top, hold your breath for 1 to 5 seconds as you picture going across the top of the box. Exhale gradually as you imagine traveling down the other side of the box. Pause again for 1 to 5 seconds as you go along the bottom of the box. Then repeat. This can be done 7 to 10 times in a row, focusing on the breath. Metode ini direkomendasikan oleh organisasi jantung di Inggris. Caranya, teman-teman hanya perlu duduk atau berdiri tegak, pejamkan mata seperti saya sekarang. Lalu tarik nafas selama 4 detik, tahan selama 4 detik, lalu hembuskan perlahan melalui mulut selama 4 detik. Kemudian tahan kembali selama 4 detik. Dan metode ini bisa diulangi selama 3-5 kali dan menurut saya membantu merilekskan tubuh dan pikiran. Nah, 3 cara tadi adalah cara simple tapi berdampak besar untuk mengontrol tekanan darah teman-teman sekalian. Tapi buat teman-teman yang sudah diresepkan obat hipertensi, tolong tetap diminum sesuai anjuran dokter. Dan teman-teman bisa menggabungkan apa yang saya bilang dari poin 1, poin 2, poin 3 tadi dengan obat hipertensi. Jika konsisten dan bisa rutin, maka tekanan darah teman-teman bisa terbantu dan bisa mengurangi dosis obat hipertensi atau jumlahnya. Intinya coba, kemudian laksanakan konsisten. Semoga berhasil ya. Sekarang udah paham kan?